액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Nafila Balkis dengan NIM 2400016 043 dan rekan saya Sri Hanifah dengan NIM 24000160032. Di sini kami akan membahas tentang apa saja yang kami ketahui tentang komunikasi interpersonal selama semester ini. Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi, ide, perasaan, dan pendapat yang terjadi antara dua orang atau lebih. Ini adalah bentuk komunikasi yang paling umum kita lakukan sehari-hari, baik dengan keluarga, teman, rekan kerja, atau bahkan orang asing. Komunikasi adalah proses menyampaikan pesan dari pengirim ke penerima melalui media. Elemen penting komunikasi ada 5, yaitu komunikasi atau siapa yang menyampaikan pesan. Yang kedua, pesan atau isi yang disampaikan. Yang ketiga, ada komunikator, orang yang menerima pesan. Yang keempat, media atau saran buat menyampaikan pesan. Yang kelima, ada efek atau dampak setelah pesan diterima. Penerapan komunikasi di kehidupan yaitu iklan atau cara menyampaikan ide agar produk atau jasa diminati. Yang kedua, ada humas atau menjaga citra baik organisasi ke publik. Yang ketiga, jurnalistik atau menyampaikan info lewat media massa. Selanjutnya ada manajemen konflik dan mengambil keputusan. Konflik biasanya muncul pada ada bentrok kepentingan, entah karena beda pendapat, sifat, tanggung jawab, atau persaingan. Konflik dibagi menjadi 2 tipe. Yang pertama ada fungsional, yang mana bikin kinerja naik. Yang kedua ada disfungsional, yang mana itu merugikan. Ada 3 pandangan soal konflik. Pertama ada pandangan tradisional, itu pandangan buruk dan harus dihindari. Yang kedua ada pandangan hubungan manusia, itu adalah peristiwa yang wajar. Terus selanjutnya ada pandangan interaksionisme, itu bisa bikin dorongan inovasi asal tidak berlebihan. Manajemen konflik penting banget kalau dikelola dengan baik, bisa bikin tim semakin solid, percaya diri naik, dan kerja jadi produktif. Konflik juga harus dipancing biar tidak bermalas-malasan, misal kasih tantangan baru atau rotasi kerja. Selanjutnya ada etika komunikasi paradigma integratif. Etika adalah ilmu yang membahas nilai-nilai baik atau buruk dalam ketindakan manusia. Etika dalam komunikasi juga perlu untuk membangun hubungan sosial yang harmonis. Pilar etika ada 4, yaitu nilai bersama, kebijaksanaan, keadilan, dan tanggung jawab. Relevansi etika yaitu ketika etika tidak hanya membimbing individu dalam komunikasi, tetapi juga untuk mencerminkan nilai-nilai agama, budaya, dan norma sosial. Selanjutnya ada kecerdasan emosi dalam pengelolaan konflik. Jadi, kecerdasan emosi itu kemampuan untuk mengenali perasaan dan mengatur emosi sendiri. Tahu kapan dan gimana mengekspresikan perasaan. Orang yang mempunyai EQ tinggi biasanya lebih mudah bikin hubungan sosial yang baik dan kerja bareng orang lain jadi lebih lancar. Ada 2 jenis emosi. Yang pertama ada emosi primer, yaitu memiliki sifat instiktif seperti marah atau senang. Yang kedua ada emosi sekunder, yaitu emosi yang berkembang seiring waktu dan berbeda-beda tiap orang. Kita juga perlu self-talk, seperti berbicara dengan diri sendiri. Terkadang kita tidak bisa nunjukin emosi ke orang lain, entah karena takut menyakiti orang lain. Terus ada dalam konflik ada 3 cara penyelesaian. Yang pertama ada kalah-kalah, maksudnya itu semua pihak tidak ada yang dimenangkan. Yang kedua ada menang kalah, seperti satu pihak menang, yang lain rugi. Yang ketiga ada menang-menang,
Maksudnya adalah semua dimenangkan atau tidak ada yang dirugikan. Selanjutnya kami akan membahas tentang konflik antar teman, solusi dengan komunikasi efektif. Konflik adalah hal yang wajar dalam setiap hubungan termasuk dalam pertemanan atau persahabatan. Kuncinya adalah bagaimana kita mengelola konflik tersebut dengan baik. Yang pertama, berikan dia perhatian penuh saat temanmu berbicara, hindari memotong pembicaraan dan fokus pada apa yang sedang mereka sampaikan. Yang kedua, yaitu cobalah untuk memahami perasaan temanmu. Gunakan kalimat seperti, aku tahu, mengerti apa yang kamu rasa. Atau, aku tahu itu sulit buat kamu. Yang ketiga, bayangkan dirimu di posisinya. Coba lihat situasi dari sudut pandang temanmu. Apa yang mungkin mereka rasakan? Yang keempat, ada validasi perasaan mereka. Kayak, akui perasaan temanmu, meskipun kamu tidak setuju dengan pendapatnya. Kelima, jangan menghakimi atau hindari menghakimi temanmu. Fokuslah pada penyelesaian masalah, bukan pada siapa yang benar atau yang salah. Setelah mendengarkan cerita, jika kita merasa emosi mulai meningkat, baiknya kita mengontrol emosi dengan mengambil waktu sejenak untuk menenangkan diri sebelum melanjutkan ke percakapan. Setelah itu, ajak temanmu untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Konsep yang digunakan untuk menyelesaikan konflik yaitu menggunakan model komunikasi yang sesuai. Ada komunikasi asertif, yaitu seperti sikap yang jujur untuk mengungkapkan perasaan dan pikiran tanpa menyakiti orang lain. Yang selanjutnya ada komunikasi empatik, yaitu menunjukkan pemahaman dan kepedulian terhadap perasaan orang lain. Selanjutnya ada komunikasi kolaboratif, seperti bekerja sama untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Kayaknya udah selesai ya dari kita. Sudah. Oke. Kita rasa sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.